الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Al-Hudurul Kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Banna, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka melanjutkan ta'lim dan mengajar din kita. Pagi hari ini insyaallah kita akan kaji bersama fikih. Bab yang kita ingin kaji adalah al-buyu' al-muharramah, jual beli yang terlarang yang dalam Islam sebagai materi lanjutan dari materi yang sudah kita ajarkan ya 1 bulan yang lalu. Sebelum kita mulai, jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah, mari sama-sama ya kita buka dan kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai sebuah pengetahuan yang harus kita jadikan sebagai satu rujukan ketika kita melakukan aktivitas yang terkait dengan jual beli, bahwa arkanul bai'i khamsatun, rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama adalah al-bai'u, orang yang menjual. Yang kedua adalah al-mushtari, pembeli. Kemudian yang ketiga adalah al-mabi' atau al-musman, barang yang dijual. Ya, kemudian yang keempat adalah sihatul aqdi, ya sihhat ketika transaksi berlangsung atau disebut dengan ijab dan qabul. Yang kelima adalah at-tarodi, saling ridho. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, innamal bai'u an-tarodi, sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan saling ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini sebagai satu dasar kita untuk menyikapi jual beli apakah itu terlarang atau tidak. Ya, maka ya kita pastikan ada rukun. Maka kalau kita bilang sholat, di sholat itu ada syarat dan rukunnya. Syarat adalah sesuatu yang kita lakukan sebelum sholat. Ketika kita berbicara masalah rukun sholat itu maknanya adalah hal-hal yang kita lakukan di saat ketika sholat itu berlangsung. Wa man akhalla bi ruknin minha ya afsadas sholat atau fasadatis sholatu. Barang siapa yang kemudian mencederai salah satu rukun yang ada, maka sungguh dia telah merusak salat itu sendiri atau rusaknya atau salatnya menjadi rusak. Demikian pula ketika kita bilang jual beli itu akan menjadi sah atau tidak, maka patokannya adalah sejauh mana rukun dari jual beli itu terpenuhi. Jika rukun dari jual beli itu terpenuhi, maka jual beli itu ya tentu dianggap sah. Tetapi apabila ada salah satu rukun dari jual beli itu yang tidak terpenuhi, maka jual beli itu akan menjadi tidak sah. Nah, ini yang menjadi patokan buat kita. Ya, sekarang orang yang menjual itu siapa mestinya mereka? Ya, wala budda ayyakuna malikan lima yabi aw ma'dunan lahu fi bai'ihi rasyidan ghairu safahin. Orang yang menjual itu pertama harus pemilik. Kalaulah dia bukan pemilik, paling tidak orang yang diizinkan oleh pemiliknya untuk menjual. Jangan kemudian izin ini betul-betul harus tertulis atau harus secara lisan dan bisa dikonfirmasi balik. Apakah memang betul Bapak yang punya barang itu mengizinkan si fulan untuk menjual barang Bapak? Kita konfirmasi balik seperti itu. Jangan hanya perkiraan saja. Saya yakin deh, pasti dia boleh dong. Ya, karena memang dia kemarin ada rencana jual. Enggak boleh. Kita harus pastikan. Jangan sampai seseorang menjual barang, ternyata barang yang dijual itu bukan barangnya sendiri, adalah barang orang lain. Meskipun itu saudara, meskipun itu orang tua sendiri, tapi persoalannya ketika itu memang orang tua belum mengizinkan dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini jika penjual itu adalah bukan
bukan menjadi pemilik barang itu satu-satunya. Itu ada tanah 1000 meter di pinggir jalan, tapi persoalannya tanah ini belum definitif. Tanah ini adalah tanah warisan. Sementara ahli waris yang akan mewarisi tanah itu paling tidak ada 3 atau 4 orang. Meskipun semuanya perempuan, dia satu-satunya laki-laki, tapi persoalannya ketika hanya seorang laki-laki itu, kemudian dia memang bismillah nawa itu menjual tanah itu kepada orang lain, maka calon pembeli juga harus memastikan apakah betul calon-calon pemilik tanah itu sudah sepakat bahwa tanah itu dijual ke orang lain atau hanya kemauan dari bapak sendiri. Kalau kemudian mengatakan semuanya dalam kendali saya, semuanya bisa saya atur, kalau saya jual pasti semuanya akan ikut, enggak mudah seperti yang kita bayangkan. Pastikan dulu, jangan-jangan di antara 4 orang itu ada salah satu saudara yang memang punya uang, dia ingin membelinya. Ini, nah, jual beli yang seperti ini penjualnya harus pasti dulu, definitif dulu. Jangan kemudian penjualnya pakai kira-kira. Ini rukun yang harus kita penuhi. Ya, kemudian yang kedua, pembeli yang membeli barang ini ya harus ayyakuna jaizat tasarrufi. Orang yang memang secara Islam dibolehkan untuk bertransaksi. Jangan sampai yang beli itu orangnya on. Kalau on dikit nggak apa-apa, tapi kalau on-nya sudah tingkat tinggi jangan. Dia nggak ngerti urusan begitu. Ya, masa dia membeli tanah seperti itu? Memang duitnya banyak dia. Orang tuanya kemarin meninggal, tapi dia itu mahjur alaihi. Orang yang dibatasi transaksinya atau orang yang memang dihalangi transaksinya. Mungkin yang kedua, yang pertama mungkin karena dia tidak normal, dalam arti tualit, nggak normal banget. Ya. Yang kedua orangnya angot-angotan, dia itu punya penyakit. Kalau penyakitnya lagi kumat, ya tadi. Kalau kumat itu apa saja orang yang ditawarkan orang pasti mau dibeli, itu penyakitnya dia. Tapi kalau nggak kumat penyakitnya, ya dia hati-hati menggunakan uang. Kita harus pastikan tuh. Ketika kita menjual seperti itu, jual beli ya harus apple to apple, ya harus imbang. Jangan mumpung dia yang beli katanya. Kalau dia yang membeli itu, apapun yang disampaikan oleh dia, apapun yang diinginkan oleh dia, udah pasti deh, ya. Apapun yang kita inginkan itu dia mau aja deh. Mumpung yang seperti itu. Nggak ada, jual beli aja mumpung seperti itu. Mohon maaf, sama seperti dengan orang jual mainan. Mumpung nggak ada ibunya, panggil bagus mainan bagus, ya. Bagus itu kan ya. Harganya berapa? Bagus, yang sama orang tuanya. Ini anak kecil nggak ngerti, dibilang mainan bagus, tapi harganya selangit. Gimana orang tuanya nggak marah? Ujungnya kan berantem sama yang jualan. Mamang gimana sih katanya, anak-anak suruh bilang yang begini-begini gimana sih? Ini kita harus betul-betul ya dari keinginan kita sendiri, bukan karena paksaan. Kemudian yang ketiga, rukun jual beli yang ketiga mabi al-musman. Barang yang dijual wala budda ayyakuna mubahan tahiran maqdurun ala taslimihi ma'luman ya ladal mushtari walau biwasfihi. Barang yang dijual itu pertama barang yang memang boleh dijual, bukan barang yang haram, barang yang memang dibolehkan dijual. Berarti apa? Kalau jual beli hasil colongan boleh nggak? Jual beli hasil colongan ini, ya. Itu ada barang murah katanya. Apaan katanya? Motor masa ya 2 juta katanya. Nah benar katanya. Dia lagi butuh banget katanya. Enggak, taunya motor boleh nyikat sampai jalan tadi. Lah kitanya senang banget, motor murah katanya. Ini pertama barang yang dijual ghairu mubahin, barang yang tidak diperbolehkan dijual. Bagaimana kita mau membeli? Atau ya, ini mau jual beli barang bisnis ya, resikonya agak tinggi, tapi kita silent aja mainnya, tapi untungnya tinggi juga ini. Apa itu? Jual beli ganja.
sabu-sabu, ya kan? Mainannya udah pokoknya itu nggak mungkin terendus polisi atau apa. Dipaketnya dikit-dikit, kecil-kecil itu kan. Kalau orang melihat tampilan itu kan nggak mungkin orang curiga. Ente kan hebat pakai peci, pakai kokok terus, mana ada orang curiga. Orang pakai peci, pakai kokok masa jual ganja, jual sabu-sabu, nggak mungkin udah. Barang yang dijual ini dibolehkan secara syara atau tidak? Kalau barang yang dijual tidak dibolehkan, ya berarti transaksinya batal. Transaksinya tidak sah. Ini kan harus kita perhatikan. Barang yang dijual, barang dapat curian, atau memang barang yang secara negara itu tidak diperbolehkan. Makanya ada yang jelimet juga. Gimana kalau jual beli minuman keras? Kan jelas minuman keras. Kalau minuman keras jelas mutlak keharamannya dan keharamannya sudah diterima oleh semua orang. Ada yang jelimet juga nanya, gimana jual beli rokok? Nah, yang tergantung orangnya kalau urusan rokok begini. Rokok dibahas, ditanya jual beli rokok gimana katanya. Ya bagi orang yang merokok ya rokok gak ada apa-apa. Bagi yang gak merokok kan bermasalah rokok itu. Ya makanya harus pastikan dulu. Ya membahasnya itu jangan yang enggak, membahasnya yang jelas. Ya. Tapi namanya orang ya juga punya pilihan dong untuk melakukan ini dan itu. Ada rokok Pak? Aduh mohon maaf Pak, saya nggak jual rokok. Saya cari rezeki yang berkah saja. Masa saya harus jual rokok? Ada seorang pedagang ditanyain calon pembeli begitu katanya. Bilang aja nggak ada udah selesai. Oh dia malah mendakwai yang ya calon pembeli. Mohon maaf Pak, saya nggak jual rokok. Emang Bapak masih rokok Pak katanya? Kagak boleh rokok itu Pak katanya. Nanti dijawab kagak boleh menurut siapa Pak? Menurut sono boleh Pak. Menurut sini kagak boleh katanya. Menurut sono boleh itu. Bahkan pas lagi munas lagi apa pada rokok lepas kelupus itu kan enak gitu kan. Karena ini masalah rokok ini kan memang mukhtalafun fihi, sesuatu yang memang diperdebatkan. Yang jelas mereka sepakat apa? Rokok itu hukumnya makruh. Sepakatnya itu. Persoalannya kemudian ada yang meningkat menjadi haram atau tetap pilihannya pada makruh, ya itu ya lain lagi. Sepakatnya mereka itu bahwa yang namanya rokok itu makruh. Tapi kalau kemudian sampai ada yang meningkat kepada haram, ya ini adalah pilihan-pilihan tertentu. Tapi sepakat mereka mengatakan rokok itu ya makruh. Makruh itu kan tentu ya jika dilakukan nggak ada masalah, tapi jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Definisi dari makruh itu. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahirun, barang yang dijual harus barang yang suci. Barang yang dijual harus barang yang suci. Kalau barangnya najis, ya maka kalau orang jual beli pupuk kandang, itu sebenarnya bukan menjual pupuknya, tapi hanya sekedar jasanya saja. Maqdurun ala taslimihi, barangnya bisa dikuasai. Dikuasai itu macam-macam jamaah sekalian. Dikuasai dengan cara AJB-nya bisa diurus. Dikuasai dengan cara ya bisa diurus sertifikatnya jika tanah yang ada, atau mungkin kalau mobil BPKB-nya bisa diurus. Nah sekarang ini jual beli barang sitaan, disita polisi, ada mobil murah, bagus katanya. Tapi dari awal kita bilangin ya, BPKB-nya nggak bisa diterbitkan. Loh, kok ada mobil murah? Masa mobil 20 juta katanya, tapi BPKB-nya nggak bisa diterbitkan. Ya, ini persoalannya. Namanya menguasai itu caranya macam-macam. Dengan cara AJB, dengan cara ya kemudian kita memang punya legalitas. Ya sekarang satu contoh, ini tanah irigasi di pinggir jalan. Mentang-mentang jadi penguasa kaum di situ, main jual-jual di kapling-kaplingin katanya. Ini berapa ini? Udah 10 juta, 10 juta.
Pertanyaan, itu tanah siapa kok dijual? Ya pokoknya tanah siapa lah, namanya di sini saya sebagai penguasa nganggur ya saya jual aja deh. Pertanyaan, ini tanah siapa? Ketika Anda menjual, syaratnya kan barang itu harus bisa dikuasai oleh pembeli. Gimana cara menguasainya? Udah tongkrongin aja terus katanya. Ya nggak bisa tongkrongin begitu, legalitasnya apa? Apakah terbit nanti AJB-nya? Apakah keluar nanti urusan ini? Ini harus menjadi sesuatu yang penting. Ya makanya kadang-kadang kisruh di mana-mana begitu. Apalagi tanah-tanah sengketa dijual, nggak mungkin terbit sertifikatnya. Jangankan sertifikat, AJB nggak mungkin terbit. Makanya hal-hal yang seperti ini, dalam konteks yang seperti ini kita juga harus hati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Dalam hal memilih notaris. Karena semua ya atau PPAT ya pejabat pembuat akte tanah ini juga harus betul-betul. Karena tidak gampang. Kadang-kadang pejabat pembuat akte tanah juga tidak mau repot. Yang penting dia mau tanda tangan membuat suratnya, ternyata nggak dicek yang legalitasnya di BPN dan lain sebagainya seperti itu. Urusan begini luar biasa jemaah sekalian. Ya kita itu beli tanah yang untuk masjid itu, saya sudah bilang sama notaris, Pak mohon maaf, sebelum kita beli, Bapak cek dulu legalitasnya di BPN. Udah dicek. Ya 2 bulan 3 bulan kemudian oke Ustaz aman, nggak ada masalah. Udah sertifikat diurus, balik nama, udah terbit sertifikatnya. Coba Bapak bisa bayangkan 5 bulan kemudian tiba-tiba ada yang datang, orang Korea lagi, datang bawa polisi katanya. Tanya ke saya, loh Bapak berani bangun di sini, dasarnya apa? Dasarnya sertifikat, kita boleh beli. Mana sertifikatnya? Ya ada dong, lihatin dong. Nggak boleh, ada, saya ada. Kok bisa? Ada. Minta kopi aja, nggak boleh saya bilang. Saya ada sertifikat. Bukan, ini kan tanah-tanah. Sebenarnya sertifikat tanah ini pada awalnya digadaikan di bank Woli, bank Korea. Karena yang punya tanah ini ya ngutang sama seseorang 900 juta ketika itu katanya. Makanya sekarang dijual. Saya tidak tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa sertifikat yang menjadi akunan di bank tiba-tiba bisa lepas? Bisa diambil orang. Lah yang mengambil itu katanya yang menawarkan tanah ke saya itu. Maka firasat saya, feeling saya, Pak, saya bilang sama jamaah saya, kalau Bapak mau beli sertifikat ini jangan buru-buru langsung dibeli. Ya, sebelum Bapak beli, dia suruh balik nama dulu atas nama dia. Bapak bisa bayangkan, pemilik pertama namanya Ivon, yang penjual itu namanya Muhammad Syafrullah. Sebelum transaksi ke Muhammad Syafrullah, jangan langsung sertifikat atas nama Ivon dibalik nama ke Bapak, tapi prosesnya jangan gitu. Balik dulu namanya Muhammad Syafrullah, udah dibalik nama Pak Muhammad Syafrullah. Setelah balik ini Ustaz, sudah saya balik nama ya, 3 bulan 4 bulan di BPN ini sudah atas sama saya. Nah, kalau sudah itu baru Bapak beli. Setelah beli, ya nanti baru balik nama ke nama Bapak. Prosesnya seperti itu. Segitunya jemaah sekalian. Ya. Masih ada Korea yang datang. Nah, yang salah siapa? Saya nggak tahu Pak, saya bilang gitu kan. Ini Muhammad Syafrullah di mana? Saya nggak tahu urusannya. Yang jelas yang jual Muhammad Syafrullah. Dan katanya info terakhir yang bersangkutan sudah ketangkep. Nah, terus sudah apain kalau ketangkep? Ya udah Pak, penjara lah katanya. Ya udah, saya tidak tahu urusan. Nah ini jemaah sekalian, segitunya kita sudah jelimet, hati-hati masih kecolongan. Begitu Korea datang, maka saya telepon, halo Pak, ini gimana Pak? Ada orang Korea menggugat katanya tanah dia katanya. Gimana sih katanya? Ah yang benar Pak katanya. Nah ini datang sama polisi lagi dia orangnya.
Ya, mana orangnya? Nah, diajak ngomong akhirnya kan. Sudah dicek keaslian BPN dan lain sebagainya, semuanya legal, formalnya sudah ada, masih kecolongan. Jadi makanya kata-kata makdurun ala taslimihi. Jadi makdurun ala taslimihi, barangnya bisa dikuasai, bisa diserahkan. Cara menyerahkannya itu tadi, kalau barang kecil ya hanya sekedar ini air mineral diserahkan begini, tapi kalau yang namanya mobil diserahkan BPKB-nya, kalau rumah sertakan sertifikat atau AJB-nya bisa diurus. Enggak Pak, ini tanah girik katanya. Makanya yang menjadi masalah termasuk tadi jual beli tanah karena di pinggir jalan, bukan tanah orang. Fasum lagi dijual. Gimana ngurusnya itu? Ini gimana Pak ngurusnya? Ya mohon maaf Pak, dari awal saya pahitin aja deh. Ini terus terang aja nggak bisa diurus AJB-nya. Ini karena pemilihnya bukan pemilih perorangan. Ini kan fasum gimana Bapak minta AJB? Nah terus gimana? Ya Bapak tinggal bismillah aja, spekulasi, yakin aja enggak? Yakin sama Allah enggak Bapak? Yakin sama Allah enggak tergugat enggak apa-apa? Silakan, enggak yakin enggak apa-apa. Yang berani beli yang begini yang keyakinannya tinggi Pak. Kalau keyakinan Bapak tingkat tinggi hanya abal-abal begitu nggak bisa Pak. Oh, mendakwai juga dia kan. Didakwai keyakinan tingkat tinggi akhirnya kebeli juga. Nggak taunya 5 bulan kemudian ternyata ada penggusuran. Beli capek-capek ada penggusuran barang, penggusuran lapak, penggusuran tempat dagang. Apa yang terjadi? Nah ini salahnya sendiri. Makanya jual beli barangnya harus bisa diserahkan. Ma'luman ladat mushtari walau biwaslihi. Barang yang mau dibeli oleh calon pembeli itu juga bisa diketahui. Meskipun dengan cara ciri-cirinya seperti apa. Memang ini memang harus dilimat Pak. Jangankan urusan yang begini, Pak. Ya, ini makanya kan gini. Ketika Islam menerapkan prinsip kehati-hatian harus ini harus itu betul-betul prinsip itu harus kita lakukan. Enggak, setelah itu kan teman sendiri, teman ngaji, jamaah atau jamaah di masjid setiap waktu ketemu. Yang begini nggak bisa dipakai, Pak. Biarpun jamaah sendiri, teman sendiri, enggak jadi dasar. Legal formalnya harus ada. Makanya ciri-ciri yang mana? Lu sekarang ini macam-macam, Pak. Memang macam-macam udah deh. Enggak otomatis kemudian jamaah pengajian orangnya soleh, soleha semua. Enggak selalu. Itu kan orang yang ketemu saya di masjid terus, Pak. Teman ngaji, teman jamaah. Enggak jaminan. Saya aja berarti tipu jamaah. Ini ustadznya ditipu. Ya tipunya sih bukan tipu itu kan. Ya cuma kan aneh juga kan ya. Ini ceritanya kan jamaah katanya, Ustadz katanya udah punya calon belum? Boleh saya ambil mantu katanya. Ya kita mah khusnudzon aja sama jamaah kan. Diambil mantu. Ya cerita terus itu kan gini. Ya namanya orang mengambil mantu kan, ini dalam hati saya ngapain ngambil mantu, mana orangnya, fotonya kagak dilihatin, cuma cerita doang. Anak saya kuliah S2 di UI, Ustadz orangnya begini, ini anak tiri saya begini macam-macam gitu ya. Tapi Ustadznya, ya Ustadz kita bisa ketemu nggak, mau ngomong-ngomong perencanaan kita nanti untuk nikahnya anak saya kapan, begini itu kan ya. Kita namanya Bismillah aja, khusnudzon sama orang, khusnudzon terus kita. Khusnudzon terus itu. Ya, ketemu membicarakan masa depan anaknya nanti begini. Tapi dalam hati saya, ini orang katanya mau ya mantu ya, jodohin sama anaknya, kok mana anaknya yang mana? Kagak pernah dilihatin. Anaknya malu Ustaz katanya. Kalau belum jadi suami istri nggak mau ketemu katanya. Wah, gitu kan. Bisa aja dia ngomong ini kan. Bapak bisa kebayang nggak kalau gitu kan? Ngomong seperti kan lagi formal kan?
Nggak mau Ustaz, kalau belum menjadi yang menjadi suami istri nggak bisa ketemu katanya. Terus gimana? Nggak bisa, bener Ustaz katanya. Sampai bicara nanti begini Ustaz, kalau sudah nikah nanti kita beli rumah di sini, beli begini itu kayaknya. Sampai wal akhir, kesimpulan terakhir. Ini ceritanya kan mau silaturahmi ke kampung saya sana ke Jepara. Udah bismillah beli tiket lah. Ya tiket kereta yang paling bagus Kamandanu. Kereta Kamandanu di sana di Gambir. Saya tunggu tiketnya kan jam 9 seperempat berangkat. Saya tunggu jam 8:30 kok belum datang ini orangnya. Di mana ini kan saya telepon ya kan. Teleponnya mati nggak diangkat ketika itu kan masih ada itu. Kereta sudah depan saya ini. Ini jadi pulang kampung tidak? Jadi pulang kampung tidak? Ya begitu sudah jam 9:04 kereta datang ya udah bismillah naikin aja keretanya. Sayang ini kalau naikin udah beli katanya. Yang satu kereta nggak pakai tiket. Sampai rumah sana Jepara, berarti orang tua itu kan memang pengalaman. Saya cerita begini, lah mana katanya? Salam mertua katanya mau kesini katanya. Gitu kata bapak saya. Tahu katanya begini, alah biasa itu katanya. Jangan-jangan dia sendiri yang senang sama kamu. Wow gitu. Saya kaget itu. Bapak saya ngomong seperti itu kaget itu. Padahal coba bayangkan ibu ini dengan ibu saya, tuaan dia. Tapi luar biasa Allah berikan ya. Allah berikan firasat kepada orang tua itu sangat luar biasa. Omongannya itu betul. Sama saya ketawa gitu. Masa iya katanya? Ada buktinya kan bapak saya Banyol gitu kan ya bercanda. Lah buktinya katanya mau datang masa udah beli tiket nggak jadi kesini kan? Udah. Terus begitu baliknya seminggu lagi ketemu. Aduh mohon maaf Ustaz, saya nggak bisa gini nggak bisa gini kan? Ya ternyata memang itu kan. Kesimpulan akhirnya cerita ini dalam cerita apa belum ketemu anaknya ini. Aduh Ustaz suami saya meninggal begini katanya loh. Ini ketemu anaknya juga belum mau cerita suaminya meninggal. Suami saya itu temannya Nurholis Majid, temannya pengasuh pesantren Darun Najah, Mahrus. Jadi ini Ustaz ya langsung langsung dibawa ke Rio sana katanya, langsung naik pesawat ya. Ya saya kan namanya juga ini berbasis dari husnudon. Ini Bapak sekalian. Ini basisnya husnudon. Saking husnudonnya orang jadi lugu kan? Ya. Saking husnudon jadi lugu. Cerita aduh ya. Jadi malam ini Ustaz insyaallah langsung bawa pesawat itu kan. Nah kan saya tanya, loh kok ibu bisa dalam hati saya? Kenapa kok cerita doang katanya? Masa orang kena musibah cerita begini? Saya tanya, kok ibu nggak ikut bu? Kan suaminya meninggal. Aduh Ustaz, saya itu kalau naik pesawat dada saya nggak kuat katanya, jantung saya nggak kuat ini kan. Ternyata dia menahan skenario ini lumayan lama sekali. Ceritanya tadi sore ya, kemarin sore itu kan ya, dari jam 5 meninggal gini udah diurus itu kan. Ditahan-tahan skenarionya sekitar jam 7 pagi baru ngomong. Ustaz katanya, pesannya almarhum Ustaz suruh nikahin saya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu. Dalam hati saya astagfirullahaladzim. Ya saya langsung ngomong, Bu mohon maaf, ibu itu dengan ibu saya tuaan ibu. Saya bilang gitu aja. Bisorin syadid, dengan jawaban yang simpel dan singkat. Ibu dengan ibu saya itu tuaan ibu. Udah, kagak ngomong lagi dia. Ternyata barang yang diberikan selama ini ditarik semua. Oh ya saya kasih. Dia kasih habis saya. Ditarik saya berikan semua. Bahkan uang transport yang dikasih selama ketemu ini dicatetin dia. Takkan sekian, Ustaz saya kasih transport begini. Diminta total. Coba Bapak sayangkan. Itu basisnya apa? Basisnya husnudzon. Saya mencoba husnudzon kepada semua orang karena ini jamaah saya. Husnudzon aja udah bismillah deh, baik orangnya kan gitu kan. Ternyata begitu. Makanya kan betul apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Ya.
Kalau urusan apalagi urusan ya begini kan, urusan jual beli macam-macam, kita harus kembali ya hal ini sifatnya ya kita harus saling curiga, yakin betul dia orang yang baik, dia orang yang soleh. Tapi urusan begini kira-kira bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Makanya jual beli yang gagal semuanya seperti itu jamaah sekalian. Bapak pernah dengar cerita di Darussalam, kota wisata, 44M. Invest 44M itu Pak. Jadi ini bahasa saya kan memang ya semuanya bertanya. Ada acara Indonesia Dami Indonesiaku ya yang ngisi salah seorang ustadz yang sudah terkenal, habis Dami Indonesiaku ya. Kemudian langsung dibawa ke ruangan ruangan guru, ruangan penceramah. Langsung penceramahnya bawa seorang investor. Bapak-bapak, kalau bapak mau bisnis batu bara, ini sama ahlinya ini loh dia ini sudah terkenal batu baranya ini. Dia ngasih sumbangan ke pesantren saya langsung 3M Pak. Apa nggak luar biasa itu? Nah orang juga lupa karena yang ngomong ustaz yakin aja udah. Jadi nanti kalau bapak-bapak invest sama dia, bapak dikasih keuntungan 10%. Bapak invest 500, nanti sebulannya dapat 50 juta Pak. Coba bayangkan, invest 500 nggak dapat seperti itu. Udah yakin semua orang. Bikin pengajian yang namanya Jabal Nur. Jabal Nur ini ada pengajian Jabal Nur ini adalah pengajian ya yang diisi oleh orang-orang para investor batubara Jabal Nur. Setiap kali pengajian langsung infak ke yayasan ini 2 juta, 3 juta terus itu kan. Dalam waktu 2 tahun ini. Yang tadi investornya hanya berapa ya. Ini bapak-bapaknya udah dia tuh. Bapak-bapak kalau nggak yakin bahwa saya punya ladang batubara, saya ajak ke sana. Diajak ke Kalimantan Pak. Perwakilan pengurus berapa orang diajak ke Kalimantan. Di Kalimantan udah ditunjukin. Ternyata di sana udah disetting semua. Satpamnya, sumpel mulutnya, semuanya. Jadi begitu ada tamu dari Jakarta langsung jemput pakai Alphard di sana. Nggak tahu sudah ada Alphard belum ya, udah lama sih apa. Pokoknya mobil yang paling mahal sana langsung dikawal. Ini Pak, ini betul, ini ladang batu barunya si fulan ini Pak. Betul, iya Pak ini. Kata satpamnya, betul iya Pak, iya semua. Ujung-ujungnya ternyata bodong. Ternyata bukan milik dia Pak. Lah uang-uang yang sudah dihimpun di situ, ternyata uang itu ya tidak digunakan untuk sana. Duit yang ada itu diputer Pak. Kemarin yang invest 500 juta siapa ini? Ini bulan ini dapat ya mudorobanya 50 juta. Enggak deh, kalau gitu enggak saya ambil deh, sekalian saya naikin lagi sampai ada yang 2M Pak ujung-ujungnya. Apa yang terjadi? Bodong semua. Ya kan luar biasa Pak yang begini nih. Loh kenapa? Ini persoalannya tadi. Namanya kan invest itu kan seperti jual beli. Barang yang dijual yang mana, kira-kira yang mana. Lah kemudian dilanjutkan. Sekarang modelnya transaksinya apa ini? Jual beli atau murabahah ya atau muzara'ah atau seperti apa ini? Bagi untung atau gimana? Yang terakhir ini syaratnya adalah at-taradi, saling ridho. Lah orang ini senantiasa memanfaatkan rukun yang terakhir, yang penting saling ridho. Innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu didasarkan saling ridho. Dasarnya seperti itu. Biasanya orang ridho itu kan kalau memang harapannya ya kecapean, harapannya betul-betul ya bisa didapatkan. Tapi kalau ternyata begitu sudah masuk ke situ tidak sesuai dengan harapan, apa yang terjadi?
Coba Bapak sekarang lihat di TV itu apa yang terjadi? Gugat menggugat, merasa ditipu, merasa diapa. Ini persoalannya. Jadi ternyata antarodin ini gimana? Ya memang ketika di awal akad yang bersangkutan masing-masing saling ridho, ya saling ridho, saling bisa menerima, akadnya sah. Tapi dalam perjalanannya, ketika yang bersangkutan nggak ridho, kemudian menuntut ini dan itu, gimana akadnya? Ya nggak sah lagi. Karena prinsip di dalam Islam ini adalah, ya, la yahillu malum ri'in illa an tibi nafsihi. Tidak halal harta seseorang itu kecuali karena keikhlasannya. Innamal bai'u antarodin. Tidak halal harta seseorang itu kecuali keikhlasan. Kalau kemudian dasarnya dia tidak ikhlas, dia ngerendeng, dia menggerutu terus, ini akan menjadi masalah, ya, bagi yang bersangkutan. Dan itu kalau dibiarkan tidak segera diselesaikan, itu akan menjadi pemurang bagi dia dan akan menjadi penghalang bagi dia besok di akhirat nanti. Karena itu termasuk bagian dari kezaliman yang dilakukan kepada anak manusia. Innamad dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu tidak lain adalah kezaliman yang dilakukan besok pada hari kiamat. Kalau orang dosa sama Allah biarpun 20 tahun 30 tahun nggak sholat, asal dia tobat selesai. Orang nggak pernah puasa 30 tahun, ya kalau kemudian dia tobat selesai. Tapi kalau persoalannya dia punya masalah dengan seseorang, kalau yang bersangkutan merasa dirugikan, merasa ditipu, kalau belum clear masalahnya dengan orang itu, ini akan menjadi penghambat kita besok pada hari kiamat. Itulah yang disebut dengan muamalah, ya ma'abani Adam, ya at-ta'amul ma'abani Adam. Jadi berinteraksi dengan sesama anak manusia. Ini konsekuensinya seperti itu. Makanya dalam hal jual beli ini kita dibimbing, diarahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diarahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya, kita diarahkan oleh Rasul dalam hadisnya. Ya, kita memang dibimbing, ya, agar, ya, apa yang kita lakukan ini betul-betul, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu jamaah sekalian, ya, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, sekilas saya ulang, ya, berdasarkan dengan rukun-rukun jual beli yang seperti itu, maka jual beli yang tidak sah itu adalah seperti berikut ini. Yang pertama adalah menjual barang sebelum barang itu diterima. Saya ini beli barang dari orang lain, tapi barang itu belum sempat kita terima, kita udah jual ke yang lain lagi. Ini Pak, ada barang bagus katanya. Iya, Bapak mau katanya, mau boleh deh katanya. Saya baru pesan sama orang lain, barang belum kita terima, tapi sudah kita jual ke yang lain dulu. Pak, gini aja deh, sorry ya, ngantarnya nggak usah ke saya, ke sono aja. Ke mana? Ke tempat sono. Soalnya barang itu sudah saya jual ke yang lain. Coba bayangkan, kita sebagai pemilik barang, kita juga belum tahu barangnya seperti apa. Tiba-tiba kita sudah jual ke orang lain. Jangan kemudian menimpahkan sesuatu yang kita anggap tidak ada nilainya kepada orang lain. Jangan sampai kita menimpahkan yang seperti itu. Ya, ini yang harus menjadi catatan buat kita. Saya beli barang, ini Pak ada, ya, motor rakitan anak negeri ini bagus Pak katanya. Ini rakitan anak-anak ITS Pak. Oh berapa itu? 5 juta Pak. Bagus sekali deh, udah deh. Ini baru, ya, keluaran yang pertama katanya. Boleh deh, saya beli deh. Beli 5 juta, cash barangnya. Sebenarnya udah sampaikan. Barang belum sampai ke kita, tapi kita udah iklan duluan kemana-mana. Kita pasarkan. Ini ada motor rakitan anak negeri, ya, 5 juta, bagus sekali, barangnya begini-begini. Akhirnya orang pada pengen, udah saya boleh Pak beli katanya.
Saya yang beli dari penjual pertama belum kita terima barangnya, tapi kita sudah keburu jual ke orang lain. Itu kan namanya jual beli, belum menjual barang sebelum barang itu kita terima. Kan nggak boleh. Termasuk menjual beli barang di mana barang itu sudah di-DP-in oleh saudara kita muslim yang lain. Ada rumah pinggir jalan. Kemarin dia nyari pembeli sana sini, sudah 3 bulan baru ketemu pembeli. Berapa Bu? Deal 1,5 Pak M. Ya. Ini saya kasih tanda jadi ya 50 juta. Yang beli siapa? Itu Pak Haji yang suka ke masjid ya. Datang lagi pengusaha muda muslim juga. Dia nyari rumah yang strategis di pinggir jalan yang seperti itu, nggak ketemu-ketemu. Begitu ketemu, itu rumah yang ternyata sudah di-DP orang lain. 1,5 M sudah dikasih DP 50 juta. Kemudian saya anak muda itu, berdasarkan perhitungan saya, analisa saya, rumah ini sangat strategis. Kita gunakan bisnis ini akan menguntungkan ini dan itu. Saking pengennya anak muda itu berani memberikan nilai lebih. Bu, saya berani lebih dari 1,5. Berapa Pak katanya? Yang jelas saya berani lebih dari 1,5. Udah deh, harga terakhir ya 1,7 Pak. Bu, saya kasih. Tapi udah di DP orang lain. Ya, DP mah gampang Bu, balikin aja katanya. Bilang aja kakak ada jual. Anak saya pada berantem kakak ada jual Pak katanya, mohon maaf. Ada yang begini nggak modelnya? Dalam dunia nyata ada nggak yang gitu? Banyak sekali yang begini modelnya ini. Banyak sekali. Dibalangin, aduh Pak mohon maaf Pak Haji, memang kemarin saya anak-anak udah pada sepakat mau dijual. Yang satu anak yang di sono ini marah-marah sama saya terus, sehingga pada berantem. Jadi nggak boleh dijual lagi. Ya mohon maaf, dengan segala kerendahan hati mohon maaf ini DP-nya Pak Haji saya kembalikan Pak Haji, mohon maaf ya. Mudah-mudahan Pak Haji lancar rezekinya, panjang umur, berkah. Pak Haji dikiburin gitu kan. Nggak taunya sebulan kemudian ternyata ada pembeli yang lain. Ya itu tadi 1,7. Kata dia, ya lumayan. Kaca serat 200, emang 200 rupiah, 200 ribu, 200 juta loh katanya. Dari sisi angka banyak nggak Pak angkanya Pak? Banyak. Tapi jangan lupa, pastikan yang seperti itu nggak ada keberkahan. Cobain aja udah. Begitu uang diterima selesai semua urusan itu. Nggak ada keberkahan Pak. Kalau sampai itu betul-betul dan nggak ada keberkahan. Kalau kemarin tadi sudah jadi 1,5 M, begitu dibagi anak-anaknya mungkin berkah. Tapi karena ada tambah 200, penyakit datang 200 ini justru malah tidak berkah. Apa yang terjadi 2 tahun kemudian ternyata warisan sudah pada habis semua. Yang anak sana begini, ini begini semua. Coba kalau dia tadi kembali ke awal 1,5, dia yakin akan ketentuan yang sampaikan oleh Nabi, enggak boleh, kita sudah menerima DP, ini sudah jadi jual beli, kenapa harus kita batalkan seperti itu? Enggak ada berkah. Ini kalau mendingan jual beli barang Pak. Kalau anak sudah dilamar dibatalin, coba bayangkan. Iya kemarin anak saya sudah dilamar sih katanya, cuma yang lamar nggak tahu sih itu pemuda yang suka ke masjid itu sih, saya tahu sih ya, memang orangnya sih soleh. Tapi kayaknya kok keuangannya kurang soleh katanya. Orangnya doang soleh, keuangannya kurang soleh katanya. Orang kemarin kesini aja lamarnya nyater angkot lagi. Aduh. Nah ini datang anak muda, ganteng lagi. Ya, uangnya soleh ya kan. Mobilnya kesini nggak tanggung-tanggung dia. Pak Juru katanya. Pak Juru bikin. Saya tanya mobil siapa? Ya mobil saya sendiri Pak katanya. Oh yang benar. Ini baru yang saya bawa, yang dulu ada 3. Oh gitu kan.
Yang gak saya bawa itu ada 3 di rumah. Pengen sama anak tersebut. Ada nggak bapak-bapak pernah dengar cerita nggak katanya? Itu lamaran yang pertama dibalikin, nangis-nangis sama anaknya. Habis gimana ya, mungkin kurang jodoh, begini banyak mujamalahnya itu luar biasa. Nangis-nangis. Nggak taunya sebulan kemudian datang tadi lamaran yang baru yang bawa pacar itu. Nggak tanggung-tanggung lamarannya 100 juta langsung, lamarannya doang. Bapak sekarang pertanyaannya, yang begitu angkanya gede nggak Pak? Gede nggak? Gede kan? Pastikan pernikahan yang model begini, meskipun secara legal formal sah, pastikan pernikahan yang seperti ini tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak yang harus kita catat. Jangan hanya dilihat uangnya. Kan baru lamaran Pak, belum sampai nikah. Betul, belum ada lamaran karena Nabi mengatakan nggak boleh. Wala yahtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Seseorang tidak boleh melamar seseorang yang sudah dilamar oleh saudara yang lain. Itu kata Nabi. Tapi kan belum apa-apa, belum ada surat-suratnya Pak, hanya begitu-begitu kan. Loh, sekarang rahasianya apa Pak? Kenapa itu dilarang? Kira-kira pertanyaannya, kalau kita jadi laki-laki melamar dibatalkan, malu nggak Pak? Malu. Yang kedua, sakit hati enggak? Sakit hati. Bisa jadi sakit hatinya kita ini enggak akan hilang sampai hari kiamat kan? Kesal banget kalau melihat dia itu kan. Kalau udah kesel begitu kan, berarti orang yang merasa didolimi sekenanya ngomongnya. Apa kata Nabi? Ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab. Takutlah kalian akan doa orang yang didolimi, karena antara dia dan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalangnya lagi. Kasat mata mungkin Bapak oke, duitnya ada, tapi jangan salah, di balik itu merasa didolimi. Apa yang terjadi? Begitu nikah, nggak lama kemudian, 5 tahun kemudian, naudzubillah min dzalik, ternyata anaknya kena kanker rahim, nggak tanggung-tanggung. Terus stadium 4 lagi kan. 2 tahun kemudian, ma'assalamah, innalillah. Loh, kenapa kok bisa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Ini persoalannya hidup begitu Pak. Jangan hanya didasarkan matematis. Kita lihat, jangan dilihat hanya duitnya aja. Ini orang merasa didalimi atau tidak? Merasa didalimi atau tidak? Ini persoalan seperti itu. Jangan kemudian mentang-mentang mumpung lagi laku keras, ya kan? Langsung kayak teori ekonomi, ya kan? Ya, barangnya sedikit banyak nyari, langsung naikin harganya gitu kan? Ini orang digituin kira-kira Pak. Maka saya sampaikan jamaah sekalian, rahasia apa? Kenapa Allah melarang jual beli begini? Kenapa Allah melarang begini? Alasannya satu, persoalannya semuanya dalam rangka ingin memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah ini. Tidak ada yang merasa menyakiti, tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa menggolimi, dan tidak ada pula yang merasa didalimi. Ini kan sering kita dengar begitu. Ini yang jelas-jelas Pak, jelas-jelas belum nikah. Sekarang yang jelas-jelas nikah, sudah nikah ini Pak, sudah nikah. Tadi kan memang anaknya ya ibaratnya begitu melamar aja nyanternya angkot, ya kan? Ini udah nikah. Berjalan 2 tahun dilihat gitu-gitu aja. 5 tahun masih gitu-gitu aja. Sementara adik-adiknya yang baru nikah sudah mulai tumbuh berkembang. Dari sisi ekonomi semuanya sudah mulai berkembang. Ditunggu orang tuanya 7 tahun masih gitu-gitu aja. Ya, 10 tahun masih gitu. Sementara adiknya udah bangun rumah, udah kebeli mobil. Nah, kakaknya masih gini-gini aja jalan di tempat. Orang tua kadang-kadang tidak memainkan peran sebagai orang tua, tapi malah menjadi provokator. Mestinya orang tua memberikan peran sebagai orang tua, ya sudah. Yang penting usaha. Yang penting usaha, yang penting sehat. Alhamdulillah nggak sakit, itu kenikmatan yang luar biasa.
Perkara rezeki ya sudah, itu sudah ada takarannya dari Allah. Yang penting kamu bahagia, suamimu bahagia, nggak ada masalah, sudah selesai kan. Ini kadang-kadang orang tua menjadi provokator. Kamu bertanya berapa lama sama suami mulai begitu itu? Tuh liatin adiknya itu, adikmu. Baru 3 tahun nikah, 4 tahun nikah. Rumah dibangun, beli rumah lagi, mobil kebeli. Kamu sudah 10 tahun masih ngontar aja begini modelnya katanya. Bentar-bentar masih minta sama orang tua, minta sama orang tua. Seberapa lama kamu berani bertahan sama yang begitu modelnya? Orang tua provokator. Kamu masih muda, masih banyak yang sama kamu katanya. Ngapain dipertahankan dengan yang begitu katanya? Coba kira-kira Pak, Bapak ini ketemu orangnya begini enggak? Ada loh Pak, yang TK ini. Ngomong anakmu masih SD, masih kecil-kecil. Jadi kalau kamu ya lepas dari dia, masih banyak laki-laki yang nangkep kamu. Ini orang tua ada model begini Pak, provokator. Coba sekarang saya nggak usah tanya, saya tanya bapak-bapak sebagai seorang suami, jangan bapak-bapak sebagai bapak ya. Bapak-bapak sebagai seorang suami digituin, sakit hati nggak Pak? Loh saya itu salahnya apa dengan istri saya? Perasaan saya nggak pernah bersalah, nggak pernah apa. Memang salahnya saya itu salah nggak punya apa-apa. Adik-adik istri itu udah pada nikah semua, udah pada itu. Kok tiba-tiba kok saya dipisahkan ya sama dia, orang tuanya begini begitu. Padahal ketika sudah bisa, bingung juga istri mau ngomong apa. Orang saya masih mencintai dia. Kenapa saya dipisah? Tapi saking jadi kalau penguasa ya otoritasnya itu ya tiraninya luar biasa kan. Anaknya dipaksa, udah kamu keluar aja, kamu gugat cerai sana, ntar mama semua yang biayai semua, kamu tinggal duduk manis saja udah. Bener Pak, yang begini ini modelnya diceraikan. Ada teman saya begitu, saya tanya, aduh ya udah nggak usah, ya kita terima aja. Sekarang pertanyaannya, dari sisi kasat mata ya orang itu mah baik-baik saja ya. Kita nggak tahu Pak, nggak tahu apa yang terjadi di balik itu. Bukti kekuasaan yang Allah akan berikan kepada kita di balik itu apa nggak tahu. Allah Subhanahu. Jangan hanya dilihat kasat mata saja. Di balik itu pasti ada rahasia-rahasia yang semuanya akan diberikan oleh Allah kepada kita sementara kita tidak tahu. Makanya kan macam-macam. Begitu nikah sama yang baru, bener kata orang tua. Ya memang gak lama sih, baru setengah tahun ya menjanda. Sudah ada yang datang lagi katanya. Ya apa kan? Apa kata mama kan? Bener kan? Udah, lo ikut mama aja deh katanya. Gak percaya sama mama sih. Nah, bener ternyata. Tapi pertanyaannya, apakah menjamin kalau kemudian dia nikah lagi sama yang baru, kebahagiaan dan sebagainya semuanya akan terpenuhi? Belum tentu. Apakah kemudian keinginan mereka sesuai dengan harapan mereka kepada Allah terpenuhi semua? Belum tentu juga. Karena kita tidak tahu rahasia apa yang akan diberikan oleh Allah. Maka kalau bapak-bapak menemui kasus yang seperti ini, hendaknya menjadi pembelajaran buat kita. Kita mesti harus hati-hati. La yudahul mu'min min juhrin marratain. Jangan sampai orang mukmin itu kehilangan tongkat 2 kali. Artinya apa? Jangan sampai kasus yang sudah pernah terjadi pada kita terjadi lagi, karena kita memang lambat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ini yang harus kita perhatikan jemaah sekalian. Jadi maka apapun yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apapun yang sudah ditetapkan oleh Nabi dalam hadisnya, yuk sama-sama kita usaha untuk amalkan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya pasti akan ada kebaikan dan hikmah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah larangan jual beli, syarat dan rukun yang disampaikan oleh Allah terkait dengan jual beli.
ya termasuk dengan masalah khidbah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya membimbing kita, menunjuki kita ke jalan yang lebih baik, sehingga langkah demi langkah yang kita lakukan senantiasa dalam koridor hidayah dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang maaf dan wa ajmain. Sama-sama kita akhiri. Subhanallahi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.